Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku, santri-santri dunia maya yang dirahmati Allah atau pemirsa siapapun Anda dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Al-Fakir ini, orang yang tidak penting ini. Pada kesempatan kali ini ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada Anda, khususnya Anda yang hari ini sedang mengalami kesulitan. Entah apapun, pokoknya kesulitan hidup apapun, entah itu rumah tangga, ya kan, pekerjaan, belajar mungkin, ya, atau mungkin masalah hutang piutang, atau musibah yang bertubi-tubi. Seakan-akan hidup Anda itu betul-betul sulit, betul-betul sempit. Cari duit susah, cari pekerjaan susah, cari jodoh susah. Ya, hidup tertekan nih, banyak tekanan, banyak omongan, banyak tuntutan. Pokoknya kayak target hari ini harus ada gitu. Jatuh tempo hari ini, ya kan? Saat ini juga harus ada. Terus pokoknya berbagai tekanan, problem hidup yang sedang menimpa Anda. Nah, di sini solusinya. Baik, sahabat-sahabatku di dunia maya yang dirahmati Allah. Hakikatnya Allah yang menciptakan takdir. Ingat tuh ya. Nah, itu iman kita. Allah yang menciptakan takdir, maka Allah lah yang mengatur urusan kita, bukan kamu. Ya, bukan saya, bukan siapapun. Pokoknya hanya Allah yang mengatur urusan kita. Nah, Allah menciptakan masalah-masalah untuk kita ini supaya kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri nih, gitu. Karena banyaknya masalah-masalah kita hari ini ya tidak terlepas dengan apa? Dengan kedoliman dosa-dosa kita yang menjadi hijab, menjadi tabir terhadap diri kita, sehingga masalah-masalah itu muncul. Nah, maka solusinya harus kembali kepada Allah. Lantas pertanyaannya gini, bagaimana caranya untuk kembali kepada Allah supaya kita ya dimudahkan keluar dari kesempitan hidup kita? Tipsnya sangat mudah. Begini caranya. Ini adalah amalan yang diberikan oleh kakek kami sekaligus guru kami rahimahullah ta'ala saat kami masih kecil. Mulai kami masih anak-anak sudah diajarkan amalan ini. Amalan ini sederhana sekali. Nasihat kakek kami waktu itu, apapun keadaannya, apapun kesulitan kamu, ya, amalkan doa ini, amalkan zikir ini, gitu. Sebanyak yang kamu mampu, gitu. Hari itu juga kamu yakin Allah akan mengeluarkanmu dari kesulitan, maka pasti terjadi dengan izin Allah. Begitu, itu nasihat almarhum kakek kami dulu. Apa itu amalannya? Amalannya adalah kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu adalah doanya. Ayo, doanya siapa yo? Masa santri-santri ndak tahu ini? Itu adalah doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika terperangkap dalam perut ikan. Allah alam, jangan tanya nama ikannya atau jenis ikannya. Saya ndak tahu gitu. Yang jelas Nabi Yunus waktu itu terperangkap dalam perut ikan. Dan bayangkan ya, kita bisa bayangkan lah, jangankan terperangkap di dalam perut ikan, kita terisolir di dalam kamar saja seharian, tidak ada kegiatan gitu, tidak ada makanan yang enak, tidak punya duit, bayangkan di dalam kamar terus, udah rasanya sumpek, stres gitu kan, padahal kamar itu luas, apalagi ini di dalam lambung ikan gitu. Itu sangat sempit, terhimpit, gelap dan lain sebagainya, sumpek pokoknya kalau kata orang Jawa itu. Nah, ini kondisi Nabi Yunus waktu itu. Lalu kemudian Nabi Yunus dengan petunjuk Allah berdoa seperti itu. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, gitu kan. Subhanaka, maha suci engkau. Ini sesungguhnya aku kuntu minadz dzalimin, termasuk orang-orang yang berbuat dolim. Ya, bayangkan ya, seorang nabi itu menyadari bahwasanya dirinya berbuat dolim. Ya, walaupun sebenarnya tidak. Tentu apa yang terjadi pada Nabi Yunus adalah ibrah, pelajaran bagi kita umat saat ini. Nah, pelajarannya begitu. Dari doa itulah kita tahu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah.
Maka yang mengatur urusan hidup manusia itu adalah Allah gitu. Lalu kemudian apa? Maha suci Allah. Kita ini orang-orang yang berbuat zalim, bangun tidur sampai tidur lagi, berapa banyak kezaliman kita. Naudzubillah min dzalik. Kita itu bukan orang yang maksum. Tidak terbebas kita dari dosa itu. Tidak seperti para nabi dan rasul gitu. Dan maka kita harus mawas diri lah, kita tahu diri lah siapa kita ini gitu. Kalau udah merasa banyak dosa, banyak salah, ya itu tadi zikirnya. Jadi pantas Allah memberikan kesempitan-kesempitan kita itu supaya kita kembali kepada Allah gitu. Maka itu tadi doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nah, kapan dibacanya? Ya saat Anda merasakan hidup ini sedang sulit, saat hidup ini merasa sempit, saat itu juga amalkan. Itu. Mengamalkannya ada dua teknis. Nah, teknis pertama ini dengan adab ini, dengan menghadirkan niat dan adab. Nah, ini mungkin bisa ba'da subuh atau pas sholat tahajud atau ba'da asar, boleh ini. Pakai baju yang bagus, ya, menghadap kiblat, ambil wudhu dulu, bersuci, ya kan? Nah, awali dengan baca istighfar supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya kan? Lalu awali dengan memuji-muji Allah dengan hamdalah karena Rasul bersabda khairud doa alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah kalimat hamdalah, memuji Allah. Lalu kemudian apa? Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena dalam hadis disebutkan solawat itu membuka pintu langit. Maka kalau ingin doamu cepat sampai kepada Allah tanpa ada hambatan apapun, maka bersolawatlah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak? Semampumu. Ya, seberapa banyak? Semampu kita. Ya, standar lah 100. Istighfarnya 100 kali. Ya, tahlil la ilaha illallah 100 kali. Baca tasbihnya memuji Allah 100 kali. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu 100 kali. Sholawatnya 100 kali. Ya, terserah sholawat Jibril, tidak apa-apa, sholawat apapun yang kamu bisa, maka itu amalkan. Baru kemudian diakhiri dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, sambil diresapi, sambil dihayati, direnungkan apa aja kedzaliman-kedzaliman kita itu. Sambil dalam hati sebutkan, ya Allah, keluarkan hamba dari kesulitan-kesulitan ini, dari tuntutan-tuntutan hidup ini yang berat gitu kan. Sambil zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Terus 100 kali lah. Nah, itu adalah teknis pertama dengan adab, ya kan. Setelah itu tentu kita beraktivitas yang lain, yang masak-masak, yang ke kebun, yang ke pasar, yang ngajar-ngajar, yang kerja lain, yang sekolah-sekolah, yang kuliah-kuliah, nah, yang ngaji-ngaji gitu kan. Nah, jangan lupa dalam setiap aktivitas itu kita juga menjadikan zikir itu sebagai apa? Sesuatu yang kita baca berulang-ulang sambil masak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka. Ya, dibaca terus. Walaupun hari itu atau saat ini juga sudah masuk jatuh tempo dan kita tidak pegang duit misalkan, yang nagih udah bakalan nanti sore datang gitu. Tidak apa-apa, baca terus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ingat, jangan lupa Allah loh ya yang mengatur takdir kita, bukan kamu, tapi Allah. Jadi hari ini tidak pegang duit, tidak ada makanan, tidak ada kawan, tidak ada apapun, tenang, masih ada Allah. Nah, itu. Allah menurunkan keajaiban, pertolongannya min haitsu la yahtasib. Tenang aja, tidak usah dipikir itu. Pokoknya yakin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sambil jalan-jalan ya kan, sambil jadi kurir misalkan naik motor, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, sambil lihat jalan ya kan. Sambil kerja, pikul kayu atau nyangkul-nyangkul, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Amalkan itu dengan yakin, dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah. Yakin hari ini juga masalah kita selesai, atau kalaupun tidak selesai, Allah akan berikan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka, dan Anda akan menjadi orang yang terheran-heran dengan kuasa Allah. Masalah-masalah yang sulit ternyata selesai hari ini dengan izin Allah. Ingat ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Syukron, barakallahu fikum, mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah para santri niatkan dalam hati,